Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera, salam kasih, salam persekutuan dari Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Nama berenang yang dikasih Tuhan hari ini atau malam kebaktian tengah minggu atau juga kebaktian Rabu malam untuk yang perdana pertama di tahun 2024. Dimulai dari rumah gembala keluarga gembala Siha, tapi kita buat saja dalam gereja karena kebutuhan saudaraku firman Tuhan untuk kita dengarkan, nikmati dan renungkan diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca kalau kita mau. Gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sama. Ya. Topik ataupun tema yang bisa kita ambil dari bacaan ini adalah apakah kita sebagai umat Tuhan tergembalakan atau hanya sekedar terdaftar. Itu topiknya, itu topik atau temanya. Tergembala atau hanya sekedar terdaftar. Ini berarti menjadi sebuah perenungan bagi kita di tahun 2024. Nah, apa itu pengertian tergembala? Apa itu pengertian hanya sekedar terdaftar? Nah, pengertian tergembala sama seperti yang diamanahkan, disampaikan oleh Yesus kepada muridnya yang dikasihinya bernama Simon Petrus. Apa yang Yesus katakan kepada Simon Petrus? Sampai 3 kali amanah. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus tentang bagaimana Simon Petrus mengasihi Tuhan. Artinya ukuran bagi Simon Petrus sebagai seorang hamba Tuhan di mata Yesus, bahwa Simon Petrus sebagai hamba Tuhan bahwa dia adalah mengasihi Tuhan, yaitu Simon Petrus mau dan taat dan rela menggembalakan domba-domba gembalaan Tuhan. Itu saudara. Sekali lagi, ukuran bagi seorang hamba Tuhan di mata Tuhan, ya, kalau hamba Tuhan itu ya, menempatkan dirinya menjadi gembala, sifat nama. Gitu. Jadi saya pun sebagai hamba Tuhan, ya, harus menempatkan diri saya ini sebagai gembala, bukan sebagai pendeta, bukan juga sebagai pimpinan. Pimpinan itu kecenderungan digunakan dalam ya organisasi, ada disebut pimpinan, ada yang dipimpin, ada bawah. Kalau gembala siapa? Pendeta ada yang berbeda, ya. Jabatan organisasi. Gembala jabatan apa? Bukan. Gembala itu bukan jabatan organisasi yang benar. Gembala itu jabatan surga. Ada 5 jabatan surgawi sebagaimana yang dituangkan, diamanahkan, dituliskan dalam kitab Efesus. Coba kita lihat Efesus sama. Dalam kitab Efesus. Ya. Tidak, di sini disebutkan gembala itu jabatan surga yang diberikan surga di dunia ini. Ya. Kitab Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Dan perlu kita baca sampai ayatnya yang ke-14. Oke, satu orang baca, ada 4.
Efesus 4 ayat 11. Dan dialah yang membutuhkan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ya, perhatikan pertama yang diberikan oleh Tuhan katanya rasul, itu jabatan yang pertama. Terus lagi nabi-nabi yang kedua, lagi Pemberita Injil. pemberita Injil atau penginjil yang ketiga. Terus Gembala-gembala yang keempat adalah gembala-gembala. Yang kelima dan pengajar. guru Injil, pengajar itu guru Injil. 5. Terus ayat berikutnya itu apa itu? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi memperlengkapi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saudara orang-orang kudus itu mengenal. Kalau saudara menempatkan diri menjadi jemaat-jemaat yang tergembala, maka saudara akan disebut ya orang-orang kudus, orang-orang Nabadia. Maka saudara disebut orang-orang kudus. Amin. Yang di sana adanya. Namun kita harus menjadi orang kudus, para kudus. Ya. Orang-orang yang dikuduskan, jemaat-jemaat yang dipilih, jemaat-jemaat yang terpilih. Ya. Terpilih dari mana? Dari dunia ini. Ya. Jadi saudara adalah jemaat yang tergembala. Ya, itu lagi untuk memperlengkapi, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini pelayanan. Terus apa lagi? Bagi pembangunan tubuh. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan, kalau bicara pembangunan, kita sedang dibangun. Tuhan Yesus sedang membangun tubuh Kristus, tubuhnya. Yesus pembangunnya. Dia kepalanya, gereja adalah tubuhnya. Nah, perhatikan, Yesus kepala, gereja tubuhnya. Maka menyatu tetapi kepala dengan tubuh. Saat kapan itu menyatu? Saat kedatangannya yang kedua. Amin. Makanya seringkali ada perkataan firman berkata, serigala punya apa? Serigala punya liar. Burung di udara punya sarang. Tetapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kayak kita begitu. Nggak ada tempat. Karena apa? Karena belum terbentuk, belum tersedia tempat itu. Yang mana maksudnya tempat itu? Gereja sedang dalam proses pembangunan. Bangunan itu, gereja yang dimaksud bukan bangunan fisik, ya, bukan bangunan fisik, tapi tubuh Kristus, jemaat seluruh dunia. Menyatu itu nanti jemaat-jemaat itu, tergembala dengan baik. Maka Yesus sebagai kepala menyatu dengan mereka. Disebutlah itu dalam Wahyu pasal 19. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Ya, di Wahyu pasal 19 pengantinnya telah tersedia. Mereka telah memakai pakaian yang halus. Apa itu pakaian yang halus? Yaitu ya perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang suci dari orang-orang kudusnya itu. Jadi saudara seakan sendiri saya giring supaya menjadi jemaat-jemaat yang tergembala. Amin. Bukan menjadi jemaat-jemaat yang secara terdaftar. Bukan apa-apa. Kalau yang secara terdaftar, kita akan semua ini. Iya. Kita buka jadi 17 ayat yang 7 sampai ayat 8. Inilah ayat yang paling terakhir untuk kita renungkan malam ini dari topik khotbah tergembala atau orang secara terang. Ya. Orang yang tergembala itu seperti dalam ayat 17 sampai 8. Saya baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang berada di tepi air, yang menempatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya pasti, yang daunnya tidak hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan uang. Jadi kita garis bawahi yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya. Ini 2020 kita nggak tahu apa yang terjadi
Seperti kemarin 2020 COVID, ada kan kita yang tahu waktu bulan Januari mau COVID di bulan 2 nggak ada. Kita masih senang-senang, suka-cita karena baru bersama tahun baru Januari 2020. Tahun-tahunnya bulan 2 akhir protokol COVID, protokol pemerintah, semua mereka tidak boleh berkegiatan, harus di rumah terus. Ibadah pun nggak boleh, berpesta pun nggak boleh. Siapa yang tahu waktu itu seperti itu? Nggak ada. Nah, kalau di 2020 ada terjadi ada sesuatu, seperti yang tadi katakan, ya, yang tidak kuat menghadapi tahun-tahun itu. Jawabannya adalah mana? Seperti tadi, ya, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang bergembala. Amin. Bukan tidak kenal, menjadikan tidak pernah gereja, itu adalah kata semua. Gereja tidak pernah gereja. Natal nggak lewat. Tahun baru lewat dalam gereja. Itu tidak doang itu. Tidak doang. Tapi saya mau meminta kalian menjadi jemaat yang bergembala. Ibadah, saat ibadah bisa ada kebaktian dan kemudian saat ada minta atau apa namanya, kalau kita minta berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dibayar tidak Allah, tetap dengan sukacita, bukan dengan bersuara. Itu ciri-ciri betapa. Ada ciri-ciri itu dengan betapa. Beda dengan kami. Domba dengan kami beda. Kambing, namun berdoa itu disuruh ada ambil, ambil domba enggak. Domba selalu dia mana. Dengan dia domba. Yang punya harapan dan berharap kepada Tuhan. Tahun 2024 yang masih panjang ini, tempatkan diri menjadi jemaat yang berdoa, karena memang itulah isi hari Tuhan. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.